dari kecil itu gue sempet joki juga, boy. Wih, lo joki? Joki juga. Joki di mana? Di Kemayoran lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Kembali lagi di podcast. Kayaknya tema hari ini yang berbau-bau gas-gas nih kita. Widih. Gimana? Gue demen nih yang gas-gas. Gas-gas ini. Motor gitu. Iya. Motor apa dulu nih? Ntar juga ada yang motor Bebas. listrik, motor yang di laut ya Motor kan? galon juga boleh lo pakai. Ya, kan galon dong. Oke. Lo ada sedikit cerita nggak sih tentang kalau anak sekarang kan anak motor tuh ya kan? Iya. Anak-anak sekarang kan. Heeh. Kalau zaman kita kan jalan kaki naik angkot ya kan. Betul itu. Kalau anak sekarang sekolah aja pakai motor. Nah, lo ada, Gua kalau di kehidupan gue tuh gua yang namanya motor ya konsepnya nih. Dari zaman gua nggak punya motor sampai gua gonta-ganti motor, wih, bahkan sampai motor gua dipinjemin, aur-auran pokoknya segala motor tuh gua dulu sempet dikucilin ya kan. Ya sempet gua baper, sedih dan menimbulkan rasa-rasa cinta ya kan di motor kan. Nah, gua ada gitu. Cuman yang lebih mendalam banget itu antara cinta dan motor ya kan. Cinta dan motor ya kan. Cintanya ini apa? Cintanya ini gue dulu pernah lah. Gue kan kemana-mana dulu sering naik angkot kan, ya kan, seperti yang tadi dibilangin kan. Ya. Benar, gue emang jujur kan, emang gak punya motor, emang susah banget gue ya kan. Bahkan dulu sih sempat dari kecil itu gue sempet joki juga, boy. Wih, lo joki? Joki juga. Joki di gua. mana? Di Kemayoran lah. Wih, Joki sebentaran, pas jatuh udah kelar. Sempet nabrak pot ya? Bukan pot lagi, panger belajar. Abang gerobak gorengan. Pak lu ya kan masih primitif bawahnya. Serius bro ente? Iya. Bener? Bener. Gokil. Itu tukang goreng lagi ngegoreng ya kan. Untung minyaknya nggak ampar-amparan. Gue juga jadi gimana ya. Pokoknya lu kalau menang, lu dapet cewek yang ono yang montok, yang denok. Akhirnya? Gue jadi adrenalin ya kan. Menang kagak, tukang gorengan gue hajar. Anjay gue bilang ya kan. Gue bilang anjay gue bilang. Akhirnya dari kejadian seperti itu, cewek nggak dapet. Akhirnya rumah sakit mas. Nah, kan. yang lu pakai ini motor lu sendiri apa motor orang? Ya namanya joki kan, punya motor sendiri ya kan. Cuman motor sendiri jangan dipakai. Ada F1 ZR dulu. Pakai ya motor bengkel. Motor bengkel khusus ya. Nih, khusus nih. Udah Mukmin, bawa nih lu. Ya kan, ntar malam ada sekian nih. Drag ya. Mau ngedrak kita nih. Konsepnya udah janjian, udah panjer nih. Lu juga ada cewek juga nih nungguin nih. Pokoknya lu dapet ini, lu bisa dapetin cewek juga. Namanya dulu kan masih labil ya kan. Gua kalau udah memacu adrenalin masalah perempuan, gua jadi ini konsepnya jadi giroh banget gitu. Wih, perempuan ya kan. Gua susah banget kan gue nyari perempuan. Ini ada yang mau mepet gua nih dari anak-anak bengkel. Oke, gue terima. Tapi cewek beneran. Cewek beneran, boy. Tapi ceweknya udah tahu belum kalau misalnya lu menang, lu bakal dapet dia nih cowoknya gitu. Iya, udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu lewat. Dulu nggak ada WA ya, SMS tapi dikirimin foto ya kan. Ya udah ya, wih ceweknya lumayan juga. Min, gue bilang, lu ini Min, udah WA nih sama gue. Pokoknya lu ntar di bengkel aja ya kan. Ngapain gue di bengkel? Ya pokoknya lu nyeting aja sama dia kan. Ya itu mah bahasa-bahasa bengkel ya kan. Ya udah, ya seperti itu tadi konsepnya. Menang kagak, tukang gorengan gua sikat ya kan. Tapi gue lebih kasihan ke ceweknya sebenarnya. Ya itu dia, buat jadi bahan taruhan. Nah gitu. itu namanya di dunia motor itu ya ekstrimnya seperti itu, boy. Ada lah konsepnya seperti itu, ada ya kan. Ada yang tukar perempuan, ada yang duit ya kan. Serius? Iya, makanya ya yang selama ini gue jalanin seperti itu kayaknya hanya buang-buang waktu doang. Gak ada berfaedah ya? Gak ada berfaedah, gak ada manfaatnya lah. Gawat. Tadi lu bilang lu pernah dikucilkan ya? Iya. Dikarenakan lu nggak punya motor ya? Iya. Yang mau gua tanya ini, kenapa lu dikucilkan dan apakah lu dari keluarga yang maaf ya, yang nggak mampu? Iya. Gimana? Ya kalau gue jujur pribadi sih, ya gue emang
keluarga yang perekonomiannya nggak kayak orang-orang lah, dan sederhana lah gitu. Cuman gue memacu ego gue itu setiap kali ada yang mau kenalin kan gue udah tahu gue joki ya kan. Weh brother, besok mau nggak gue kenalin sama seorang wanita nih, cewek kan. Gue bilang, oh wanita, ngomong lu dalam amat sih. Cewek bilang aja sebagai wanita sih. Ya ke gue udah ditemuin nih ya kan, konsepnya ya itu ya kan. Gue jadi sedih sendiri bro, dalam arti itu cewek udah ngangkat gue duluan. Punya motor apa emang ya kan. Nah udah kalau dari situ gue kayaknya ngenes banget kalau ditanya gitu. Ya Neng, abang sih nggak punya motor Neng, cuman ya kemana-mana sih ya pokoknya kemana-mana mah ada dah. Tapi lu termasuk orang yang ngeri juga ya, lu nggak punya motor tapi lu joki gitu. Nah lu bisa naik motornya dari mana itu? Sedangkan lu aja nggak punya motor ya, gitu kan. Gue dulu ya namanya gue jarang di rumah. Gue SD aja udah main di bengkel boy. SD aja gue depan rumah gue pinggir jalan tuh bengkel. Lu udah ngotak-ngatik motor. Gue sering ngeliatin dia benerin motor ya kan. Kadang udah kelar motor di servis gue bawa ya kan. Nah di situ gue bisa bawa motor ya kan. Nah dari situ juga doi ngeliat gue, wih gila juga lu bawa motor lu, kecil-kecil ya kan. Wih jangan kecil, yang penting nyalinya ya kan. Gitu. Cuman gue ya tetap merendah aja, nggak mau gue nunjukin gue terlalu seperti pembalap Valentino Rossi ya nggak. Itu. Lu kan joki liar nih ya. Iya. Maksud joki liar lah ya. Untuk joki liar kan ibaratnya harus benar-benar safety dong. Iya. Sedangkan lu drag gitu kan, motor drag, ibaratnya harus pakaiannya harus kayak gimana sih? Apa kayak pembalap-pembalap yang resmi atau bagaimana? Oke, di sini gue jawab nih ya. Kalau joki-joki liar itu biasanya sih konsepnya lu nantangin, ada yang nantangin, berangkat. Enggak, dari segi safety-nya, pakaiannya. Segi safety itu nggak ada brother. Wih, kita tuh serius. Pokoknya memacu adrenalin, yang penting nyali gitu. Kita mau pakai lepis, iya. Itu kan joki liar, ibaratnya pembalap liar. Jadi kita nggak dimodalin bengkel itu peralatan safety, enggak. Nah, kalau kecelakaan amit-amit ya, kalau misalkan terjadi apa-apa gitu sama si joki ini, nah penanggung jawabnya siapa? Ya kita kan punya bengkel ya kan. Bengkel itu yang ngutus kita nih ya kan. Nih si itu aja yang bawa motor nih. Ya pengalaman pribadi gue tuh ya dari bengkel juga kan ada simpatisan juga lah sesama joki nih. Misalnya gue gitu. Nah yang kepala bengkel ini, oh si Anu semalam insiden nih kecelakaan. Ya namanya joki liar ya. Tetap perobatan kita ngobatin bareng-bareng itu. Ada segi kekompakannya juga di situ. Walaupun konsepnya joki liar ya kan. Seperti itu. Ada ketraumaan gak sih? Kalau lo pernah jatuh gitu, trauma gak sih kalau untuk si joki ini ya kan? Apa lo tambah gila gitu? Bawaannya atau udah gua nggak mau lah, udah trauma gua jatuh kemarin begini parah. Apa makin wah bodo amat lah, biar gua makin gila aja nih bawaannya nih. Gitu. Kalau dibilang rasa trauma sih ada, ya kan? Ada. Cuman kita terkadang itu kita bengkel nih, ya kan? Anak buah kita banyak nih. Kita ketemu bengkel lain, ya kan? Itu panas, brother. Ya beratnya dia punya motor ini nih, cc-nya sekian nih, ya kan? Karbu pakai ini. Itu kita di WA apa di SMS ya kan, weh ini nih gue udah jadi motor gue, ayo lu berani kan ntar malu gitu. Jadi segi trauma ada, cuman kalau udah dikompor-komporin begitu, harga diri juga gitu. Naik lagi adrenalin, gue udah berangkat ntar malam. Ulang, lu kan kemarin habis kecelakaan, nah udah berangkat, ayo lu maunya gimana, jadinya gimana, konsepnya gimana, duit dulu apa gimana dulu, yang penting panjer dulu nih, gitu. Sempat ada keributan gak sih? Kalau kayak misalkan lu jokin ternyata, weh taruhan sekian ya, gitu. Ternyata nggak sesuai sama taruhannya gitu. Oh, gua udah menang segini, taruhannya cuma segini gitu kan. Maksudnya keributan masalah
uang taruhan. Pasti kan pakai taruhan dong. Nggak pasti. mungkin dong lu joki balap-balapan demi kemenangan biar bengkel lu ada nama. Pasti di balik itu ada taruhan gitu. Nah, pernah nggak sih? Kalau taruhan itu setiap kita ngesut di lapangan itu ada. Cuman yang brengsek ini ada caloknya juga. Pakai calo? Iya, ada calonnya juga. Jadi potek lagi dong? Iya, kadang calonnya itu yang sengke ya kan. Kita udah kelihatan di finish star ya kan. Dia menang, udah. Dia kadang ada pengen ngenes juga kan. Udah taruhan, doi kabur, cabut. Itu yang bikin ngenes. Makanya tetap kita konsep kita cari ya kan. Tapi tetap ada sih dalam hal-hal keributan di setiap komunitas ada aja clash-nya ada dalam arti itu. Ya ada yang nggak seneng ya kan, ada yang anjing lu ya speknya seperti ini nih ya kan, kok lu melanggar kode etik balap liar nih, ibaratnya kok lu speknya seperti ini gitu. Iya, jadi gini nih, joki ini kan tanggung jawabnya besar ya, nyawa loh, taruhannya. Misalkan dari taruhannya ini 50-50, jadi 100 dong. Nah, untuk si joki ini berapa? Kalau pengalaman pribadi, kalau buat biasa nih ya, itu nggak sampai ratusan, Bang. Serius? Bahkan sekali syuting lap aja kita kan main, berapa ya kan? Biasanya gue ada bengkel nih. Nah, bengkel-bengkel yang lain nimbrung nih ke gua nih ya kan. Gua naruh nih 1 juta, gua naruh 3 juta, gua naruh sekian juta nih. Itu karena dilihat apa? Jokinya ya kan. Jokinya tuh emang udah siap tempur lah ibaratnya. Jadi mereka tuh naruh duit juga nggak sayang. Bahkan pernah lah di total itu sampai 10 juta, 15 juta. Buat lu nya? Nah, buat guanya itu kadang ada lah jokil, kadang 5 juta dikasih ya kan. Sisanya makan dan ya kadang juga gua sebagai pengalaman pribadi joki juga, walaupun di konsepnya dikasih 5 juta itu ya gua tetap burak juga kan. Gua nggak mau makan duit gua hasil seperti itu ya kan. Tetap gua burak gitu. Sisanya ya udah gua pegang. Oke, suka dukanya seorang joki itu apa ya? Dan sampai sekarang kan ibaratnya lu udah pensiun nih jadi joki ya kan? Ya, Nah, kenapa lu bisa pensiun nih? Karena gue mau menjawab pertanyaan lu, kenapa gue harus pensiun dari joki itu? Dari kehidupan jalanan gue yang pernah gue lakuin secara ekstrim ya. Jadi pengalaman pribadi itu buat gue jadi berpikir ke depannya gitu. Masa iya sih gue konsepnya harus seperti ini gitu kan. Gue kan harus punya keluarga, punya masa depan, anak istri ya kan. Ya dari situ gue bismillah ya kan. Walaupun sedikit ada yang bilang lu katro lu lah, udahlah nggak main mogol lagi. Ada sih omongan, cuman ada juga yang ya udah Min, kalau emang lu mau ini mah dalam arti penting silaturahmi aja ke bengkel. Iya nih bro, kayaknya gue udah lelah lah main-main di jalan dulu, gue pengen nyari kehidupan, pengen kerja gue kayak orang-orang gitu, pergi pagi berangkat pulang sore gitu. Gue pengen ngalamin kayak mereka yang sedang berjuang buat kehidupan keluarga dia gitu. Ya gue tetap pamit ya, tapi tetap konsepnya silaturahmi, jalan dengan baik gitu. Tapi kalau misalkan lo ditawarin lagi jadi joki masih mau nggak? Ya mungkin kalau ditawarin jadi joki, badan gue sekarang udah nggak mumpuni bro. Soalnya tutorial joki itu kan ada yang badannya agak ramping gitu. Harus enteng badannya? Harus enteng. Jadi sesuai kapasitas berat motor. Kalau makin gede, lu gemuk nih ya. Sama aja, gajah naikin sepeda. Gak bakal jalan tuh motor walaupun speknya tinggi bro. Iya kayak beruang naik motor ya. Itu kan. Ngeri gue bilang, wih jokinya gede amat kayak banteng nih ya kan. Itu yang gue ngeriin ya kan. Ada omongan ocehan seperti itu. Dulu badan gue kurus banget, nggak seperti ini. Semenjak gue tobat ya kan, nggak mau main di jalanan lagi. Gue bismillah ya kan, gue ngomong sama teman-teman gue bro, udah nggak mau begini lagi lah konsepnya. Gue pengen kayak orang-orang aja, kehidupan yang normal aja lah. Nggak mau gue, soalnya gue udah banyak cedera juga kan. Udahlah, udah akhirnya gue berhenti gitu. Oke Rul. Oke brother. Thank you ya atas pengalaman pribadi lu ya. Oke. Tentang joki ya. Gak nyangka sih gue lu joki. Makanya gue nggak mau menutupi diri gue harus ngomong gue mantan joki, enggak, gue mah biasa aja. Tapi gue kadang kalau ketemu di jalan ini, kalau ada yang ngeber gitu kayaknya gue panas ya kan. Anjay, sayang aja yang gue bawa Vespa nggak bisa ngebut ya kan. Kalau gue bawa King ya kan, King gue keluarin dari sarang ya kak, aura-aura di jalan tuh ya kan. Saya nge Vespa boy, ninja kembung.
Berarti jiwa-jiwa itu masih melekat juga Masih ya. ada. Nggak bakal bisa hilang kalau yang gitu-gitu ya. Iya. Betul. Oke, brother and sister, kali ini temanya tentang joki, dan buat anak-anak zaman sekarang ya, Iya. naik motornya mungkin jangan terlalu kenceng-kenceng ya, Iya. karena itu sangat merugikan diri sendiri ya. Yang pasti sih merugikan orang tua lo juga. Ya kan? Nah, jadi gue mau menambahkan sedikit juga, kalau kalian para ABG ya kan, kalau kalian mau menjadi seorang joki ataupun pembalap, mendingan jadi pembalap profesional sekalian. Jadi wadahnya ada gitu. Jadi jangan pembalap liar, nggak ada gunanya. Yang ada kita jatuh insiden antara luka dan mati juga bisa terjadi. Gitu. Gara-gara pengen tenar doang. Gara-gara pengen tenar doang. Borok di mana-mana. Nah itu dia. Umur kelar di situ juga. Yang penting kedepannya jangan melakukan seperti itu lagi. Oke, untuk pencinta dan penonton podcast, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian, karena channel ini sangat menarik.